Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, imamil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak, Ibu, adik-adik, pertama menjadi kewajiban lumrah bagi kita adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah berikan hingga saat ini. Subhanallah, waktu cepat sekali berlalu ya. Belum lama kita awali Ramadan, saat ini kita sudah di penghujung. Artinya kalau misalkan sering terlintas di benak kita di awal-awal Ramadan kemarin bahwa Allah di tahun ini akan menyempurnakan nikmat kita dengan memberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Waktu itu mungkin masih nggak ada yang ya masih berharap juga karena belum masuk atau mungkin masih hari pertama. Dan nampaknya Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita melebihi yang lain, sehingga Allah hantar hari demi hari hingga saat ini hari yang keberapa ini? 26 ya, 26 Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini mengingatkan kita dengan sebuah riwayat bahwa ada dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan karakter beda. Satu sangat sergap, kata orang Jawa ya, sangat rajin ibadahnya, sangat semangat ya. Termasuk ketika sudah diwajibkannya puasa dan jihad dan faraid yang lain, semuanya pingin dilakukan. Sementara yang satu lagi nyantai, katakanlah nyantai begitu. Walhasil yang giat ini gugur di medan juang. Satunya ini yang nyantai masih ada 1 tahun berikutnya, sehingga berjumpa dengan Ramadan, dia isi bulan Ramadan, akhirnya meninggal menyusul ya. Kata Nabi SAW, dikabarkan bahwa antara dua orang ini derajatnya antara langit bumi. Tentu sahabat memahami bahwa yang dimaksud adalah fadilah orang yang gugur jihad, karena semua dari kita faham agungnya serta besarnya manfaat jihad. Akan tetapi ternyata yang dimaksud derajatnya lebih tinggi adalah orang yang mati belakangan, yang 1 tahun. Alasannya kenapa? Disebutkan Nabi, bukankah dia menjumpai Ramadan ya? Bukankah kemudian dia mengisi Ramadan itu dengan kesyukuran, dan di dalamnya ada 1 malam yang seumur hidup ya, seperti usia hidup kita sepanjang hidup, bahkan mungkin nggak banyak dari kita ya, yang sampai 84 tahun misalkan, 1000 bulan. Atas dasar itulah kemudian derajatnya berbeda, sama-sama di surga tetapi berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita hingga saat ini. Dan kalau kita hitung-hitung, kita bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apanya nih yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan banyaknya Ramadan yang kita lalui. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, tahun pertama masih belum ada Ramadan. Artinya puasa Ramadan belum ada, kalau bulannya sudah dikenal. Tahun kedua baru ada kewajiban puasa Ramadan,
dan yang berkenaan dengannya termasuk sholat, termasuk zakat, ya, termasuk zakat fitrah yang akan kita bahas insyaallah. Tahun kedua, Nabi wafat di tahun 11 Hijriah, di awal-awal, di awal Rabiul Awal, bulan 4. Berarti akhir Ramadan yang ditemui atau yang dialami oleh Nabi adalah tahun 10 Hijriah. Dari 2 ke 10, cuman 8 kali. 8 tahun puasa Ramadan. Nah, ada di antara kita yang mungkin 30 tahun Ramadanan, 40 tahun Ramadanan, ya. Oleh karena itu, ibarat kata kalau misalkan agama ini pakai logika semata, ya tabungan sampean udah banyak, ya. Tabungan kita sudah banyak. Tapi jangan takabur juga, ya. Ini yang dilarang karena kita nggak tahu mana amal kita yang diterima, mana sholat kita yang diterima. Ini yang jadi PR. Oleh karena itu hanya rumusnya adalah hanya memperbanyak belajar untuk melakukan semua yang diperintah Allah Ta'ala dengan tulus, ya, murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal pengajian kita kali ini, sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hal ini sebagai wasilah untuk kebaikan kita, untuk mendapatkan sifat ikhlas dalam ucapan maupun perbuatan, juga sebagai wasilah untuk tambahnya ilmu dan hidayah. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Baik. Mohon maaf sebelumnya karena baru, ya, belum kenal. Saya juga tadi agak untung-untungan nggak buka map sama sekali. Pokoknya tengok sekitar, ada nyari deretan SMP 1 ternyata sulit, SMKN, SD 1 mana aja, lempeng aja saya. Tengok kanan ada mobil malang-malang kayaknya, cuman saya nggak kelihatan tulisannya, cuman ini nampaknya ini nih. Nah, terus tengok kiri ada SMP, betul, ya. Alhamdulillah nyampai, dan ini termasuk nikmat yang lain lagi dari sekian banyak kalau kita hitung saat ini, dan memang kita nggak bisa menghitung, ya itulah rahasianya kenapa kita disuruh syukur, dan bahkan orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Banyak surprise yang Allah tunjukkan pada saya kesempatan kali ini. Temu antum semua di, ya, bahasanya musola katanya, tapi musola kecil rame, ya, subhanallah, pinggir jalan, sesuai dengan yang saya baca di medsosnya, ya, nampaknya dengan bahasa yang menarik itu rame, makanya saya surprise, ya. Subhanallah. Baik, jamaah sekalian, nggak sampai 1 jam barangkali ini tentang zakat. Sebelumnya kita sudah memaklumi bahwa di antara kita, saya yakin, sudah punya bekal informasi, bekal ilmu tentang zakat, wabil khusus zakat fitrah. Sebagai landasannya, landasan teorinya, ibadah zakat ini yang termasuk salah satu rukun di dalam agama kita, menjadi qarinah sholat itu cukup banyak. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, berkali-kali seperti itu. Kalau kita jeli, maka ini sudah cukup menjadi bukti bahwa zakat itu penting. Makanya masuk rukun, ya. Jadi sebelum ngaji, misalkan sebelum ngaji tentang zakat, digabungkannya dengan sholat saja, perintah digabungkan dengan sholat saja, itu sudah satu tanda bahwa ini menjadi perkara yang penting di dalam Islam. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Satu, salat ini mengajarkan, dan ini kaidah dalam agama kita, bahwa setiap ibadah yang Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada kita, Allah akan mengisyaratkan, memberikan satu maksud. Kenapa ibadah itu diwajibkan? Diwajibkan
Salah satu alasannya atau maqasid ibadahnya adalah pembentukan karakter, akhlak. Masalah akhlak. Salat misal. Ketika Allah memerintahkan salat, aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu karakter, akhlak. Dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari kemungkaran dan kekejian dan kemungkaran. Ya. Fahsya biasanya di dalam ucapan, mungkar dalam perbuatan. Jadi sholat kita yang dilakukan ini tujuannya membentuk pribadi, menanamkan dalam diri kita akhlak yang baik, dalam berucap ucapan yang baik, dalam bertindak tindakan yang baik. Kalau ada di antara kita semuanya sholat, akan tetapi masih suka berkata dusta misalkan, atau suka berjanji tetapi mengingkari, maka berarti belum sampai kepada esensi sholatnya. Perintahnya itu belum sampai kepada intinya, core-nya belum. Zakat juga begitu, diperintahkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil Muhammad dari mereka ini sedekah, zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, supaya kau membersihkan mereka. Apanya dibersihkan? Hartanya kan dibersihkan, dihabiskan gitu? Enggak. Wa tuzakkihim biha, tutahhiruhum, dengan zakat itu engkau akan membersihkan mereka dari sifat pelit, sifat kikir, sifat egosentris, sifat macam-macam. Waktu zakihim, nah kemudian mentazkiyah. Tazkiyah itu namanya berarti mengisi, setelah tadi ditolak semuanya yang negatif, mentazkiyah diisi dengan yang positif. Senang berderma dan begitu seterusnya. Puasa, haji dan terus sama. Ya. Haji misalkan faman fardha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah itu haji, siapa yang mewajibkan haji artinya sudah memulai haji, maka nggak boleh melakukan rafas, nggak boleh fusuk, fasek, ya maksiat, nggak boleh jidal, debat dan seterusnya. Akhlak yang dibidik, akhlak yang dibidik. Nah termasuk puasa, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fokusnya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa. Apa takwa? Takwa itu sebutan untuk agama secara keseluruhan, juga seluruh akhlak yang baik. Ya, sebuah istilah untuk agama dan akhlak yang baik, itu namanya takwa. Jadi kita suruh puasa, maka dalam prakteknya ada hadis-hadis misalkan betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga, kan itu ya. Terus man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu, ya. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, atau tetap mengamalkannya, maka Allah nggak butuh puasanya. Atau misalkan idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wa in qatalahu ahadun falyaqul inni imru'un shaimun, ya. Sama dengan kayak haji tadi. Jadi kalau pas lagi puasa maka jangan melakukan rafath dalam ucapan maupun tindakan, kata-kata jorok, ya, atau yang berbau-bau segala sesuatu yang membangkitkan birahi, itu namanya rafath. Kemudian nggak boleh melakukan kefasikan, dan kalau diajak berantem orang, dimarahin orang, maka ucapkan saya puasa. Nah, dan dari sekian banyak ternyata itu dia intinya, core-nya adalah akhlaknya itu. Nah, jamaah sekalian, ini sebagai landasan teorinya kita ingin masuk. Kalau tadi sudah disadari bahwa zakat ini menjadi korin, ya, teman atau sahabat sahibnya sholat, dalam banyak puluhan kali diulang di dalam ayat Al-Quran, baik rupanya perintah maupun kata kerja yang menunjukkan sifat, ya, yang menunjukkan sifat. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat
membayar zakat dan begitu seterusnya. Nah, di antara zakat itu, kalau tadi dalam hadis Nabi, dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, ya, ambil zakat untuk membersihkan dengan zakat itu, membersihkan kaum muslimin dari sifat-sifat yang buruk, akhlak yang buruk, sifat pelit, kikir dan seterusnya. Dan dengan zakat itu kita diisi dengan akhlak yang baik, suka berderma, suka memberi, empati kepada sesama, perhatian terhadap sesama dan begitu seterusnya. Nah, ada di antara zakat yang disebut, yang dihubungkan dengan puasa, yang namanya sudah sangat familiar dengan kita, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah atau shadaqatul fitri namanya. Kalau di Indonesia biasanya zakat fitrah. Yang dulu ya ada sedikit kalau ditilik dari asal usulnya agak beda makna yang dikehendaki oleh syar'i dengan fitrah, dalam arti fitrah itu ya, kembali suci katanya, bersih gitu ya. Dalam bahasa syar'i yang disebut adalah al-fitr. Fitr itu berarti apa? Keadaan tidak puasa namanya fitr. Tadinya puasa terus fitr. Awal hari normal kita makan, namanya ayyamul fitr. Terus syariatkan 1 bulan untuk puasa, imsak ya. Kemudian kembali fitr, bukan fitrah ya, bukan fitrah tapi al-fitri. Baik. Dikatakan demikian karena dia menyempurnakan bulan Ramadan ya, dan dibayarkan di malam Idul Fitri, di akhir bulan Ramadan. Berarti kapan? Kalau tadi perintah puasa ini di tahun kedua Hijriah, maka zakat termasuk zakat fitrah di tahun kedua Hijriah juga. Ya. Kapan dibayarnya? Dibayar dia di akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan. Kapan akhir bulan Ramadan? Kalau besok misalkan hari raya ya, misalkan kita anggap ini nanti malam 29 ya. Malam 29 itu waktunya untuk ru'yah hilal ya, malam 29. Kalau kelihatan maka besoknya puasa, lebaran. Kalau nggak kelihatan maka digenapkan hingga bulan Ramadan menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Besok lebaran, maka terbenam matahari kayak begini, masuk maghrib, itulah waktu yang waktu pembayaran zakat fitrah. Utamanya kapan? Itu waktu utama yang disebut dengan waktu asal. Jadi perintah zakat fitrah itu ya harusnya dibayar pada malam fitri, utamanya saat keluar dari rumah menuju ke lapangan untuk sholat id. Itu namanya waktu yang spesial ya. Dari sini kemudian tidak sesuai dengan yang dikehendaki dalam syariat kalau menyegerakan zakat fitrah itu di awal bulan Ramadan, di tengah bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas insyaallah taala waktunya ya, soal waktu. Baik, sebelum masuk kepada waktu ini, karena kita di teorinya, di landasannya, maka hukum dari zakat fitrah adalah wajib berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, sebab ada nas Al-Qur'an di situ, juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ulama ijma, sepakat. Kalau ayat di samping tadi misalkan khudh min amwalihim shadaqah, itu zakat umum. Kemudian di surat Al-A'la ada isyarat kepada qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashalla. Man tazakka, salah satunya adalah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya ya, dengan menyerahkan sebagian dari hartanya untuk dibayarkan dalam bentuk zakat.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjadi umdah atau pokok di dalam hukum wajibnya zakat itu, walaupun banyak, ada hadis yang cukup terkenal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Ya. Farada, mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, zakat fitri min Ramadan, di bulan Ramadan, ala kulli nafsin minal muslimin, untuk tiap-tiap muslim, untuk tiap-tiap jiwa dari kaum muslimin. Nanti kita sebut syaratnya. Ya. Nah, hadis semacam ini ada riwayatnya mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri sa'an min tamrin aw sya'irin aw bur, ya, ila akhir hadis. Nabi mewajibkan sedekah fitrah atau zakat fitri berupa 1 sa' gandum halus, gandum kasar, beras dan seluruhnya, yang kemudian dipahami oleh ulama dipahami oleh para ulama dengan istilah al-aqwat. Sedekah fitri ini wajib pada tiap bahan makan pokok. Kita nggak makan kurma, kita nggak makan gandum, ya, tapi makan beras. Makanan pokoknya beras, maka zakat fitrah diambil dari makanan pokok kita. Kalau ada warga atau ada kampung misalkan makanan pokoknya sagu, ya diambil dari itu yang menjadi bahan pokok, ya. Atau misalkan jagung, maka diambil dari situ. Kalau memang di satu tempat itu makanan pokoknya jagung. Ya. Jadi alasannya kenapa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Nabi mewajibkan zakat fitri untuk tuhratan lis-shaim, sebagai penyuci bagi orang puasa, minal laghwi warrafathi, dari kesia-siaan maupun ar-rafath, ucapan-ucapan jorok tadi atau kata-kata keji tadi. Dalam puasa mungkin tanpa tersadari ada kesia-siaan yang kita lakukan. Maka dari mana nambalnya? Kalau sholat wajib kan ditambal dengan sholat rawatib, ya. Dalam sehari kita ada 12 rawatib, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, itu namanya rawatib. Salah satu fungsinya menambal yang bolong-bolong, yang kurang-kurang. Nah, puasa bagaimana? Puasa ini, puasa Ramadan ini, ya, salah satu yang bisa menyempurnakan atau mengurangi cacatnya puasa adalah dengan cara membayar zakat fitrah, ya, zakat fitri. Makanya disebutkan tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafathi, sebagai penyuci bagi orang yang puasa dari kesia-siaan atau kekejian dan kotoran. Yang kedua fungsinya tu'matan lil masakin wa tu'matan lil masakin, untuk ngasih makan fakir miskin, ya. Man addaha qabla shalah, siapa yang membayarnya sebelum salat, fa ya zakatun makbulah, zakat yang diterima, zakat fitri yang diterima. Wa man addaha ba'da salat, tapi siapa yang menyerahkannya, membayarnya setelah salat, fa hiya shadaqatun, maka dia hanya terhitung sebagai sedekah minas shadaqat, dari jenis-jenis sedekah yang ada. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kembali, hukumnya sudah sepakat bahwa dia adalah wajib bagi tiap muslim, zakaran kana an untha, orang besar, orang kecil, orang merdeka atau hamba sahaya, semua jenis kelamin, semua status sosial. Soal zakat fitri ini masuk semua wajib. Syaratnya apa? Syaratnya apabila dia memiliki tambahan makanan
ya, untuk dirinya dan orang yang dibawa naungannya di hari esoknya. Jadi hari raya besok punya stok stok makan untuk besok sudah ada. Maka orang yang semacam ini sudah kewajiban bayar zakat fitrah, ya. Makanya bayi lahir, kalau lahir setelah asar kayak begini, bayi baru lahir asar, maka bapaknya sudah wajib menzakati fitrah dari anak. Tapi kalau lahirnya ba'da maghrib enggak, ya. Lahir terakhir akhir bulan Ramadan, sebelum matahari terbenam, yaitu apa, sebelum datangnya maghrib, maka sudah kewajiban dibayarkan zakat fitrahnya. Itu ya. Jadi ukurannya nggak seperti misalkan zakat pada umumnya. Kalau zakat pada umumnya itu ada namanya nisab. Misal zakat emas, perak. Orang yang punya paling tidak 85 gram emas atau 595 gram perak, itu nisabnya. Tapi ada syarat yang kedua, yaitu sudah 1 tahun, berlangsung 1 tahun, ya. Jadi ada ukurannya, tidak setiap muslim, tidak. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk setiap muslim. Kenapa? Kita kaitkan dengan hadis tadi, karena ini kaitannya dengan puasa yang dilakukan selama Ramadan. Namun maaf nih, kira-kira adakah di antara mustahik yang juga berhak mengeluarkan wajib mengeluarkan zakat dengan kaidah seperti ini? Jelas. Ya, orang yang minta-minta, orang yang dikatakan nanti kita bahas asnafnya siapa, tapi kita dahulukan mumpung lagi nyambung. Zakat fitrah ini kalau melihat kepada hadis Ibnu Abbas tadi, wa tu'matan lil masakin, tu'mah lil masakin. Ya. Betul, asnaf zakat itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi 8 golongan ini masih dipilah-pilah. Yang diutamakan adalah nggak harus ada 8-8-nya gitu. Diutamakan kepada siapa? Jenis yang pertama doang, fuqara masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya. Dalam surat Taubat yang menjelaskan tentang asnafuz zamaniyah, 8 macam orang yang berhak menerima zakat. Jadi nggak harus ke 8-8-nya ada, tapi diutamakan siapa? Yang kelompok pertama dan kedua. Apa buktinya? Dalilnya apa? Hadis Nabi. Hadis Nabi yang saat mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala untuk membayar zakat, mengambil zakat, ya. Khudh min amwalihim, khudh min amwalihim sadaqah wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari mereka zakat, dari yang kaya-kaya itu zakat, dan dibayarkan kepada fuqaraihim, yang fakir-fakir. Nabi nggak nyebutkan Ibnu Sabil, nggak nyebut mu'allafa, nggak nyebut amil, nggak nyebut macam-macam. Hanya sebut wa turaddu ila fuqaraihim, ya. Zakatnya dikembalikan kepada fakir-fakir mereka. Itu. Nah, khususnya dengan zakat fitrah tadi. Kenapa? Dia bahan makanan. Makanya dalam hadisnya disebutkan sebagai makanan bagi orang miskin. Nah, siapa orang fakir, siapa orang miskin? Yang paling parah namanya fakir. Yang kedua levelnya lebih baikan dikit, namanya miskin. Kalau fakir itu orang yang nggak punya pendapatan, juga nggak bisa memenuhi kebutuhannya, jelas, ya, nggak punya sumber apapun. Kalau miskin itu dia bisa jadi punya sumber tapi tetap nggak cukup, gitu loh. Punya pekerjaan, punya hasil tapi nggak cukup, ya. Kalau fakir nggak punya penghasilan, otomatis nggak bisa mencukupi. Jadi lebih dasar, yaitu keadaan orang yang fakir. Nah, kalau ngikut aturan Nabi tadi, orang yang mendapati kelebihan bahan makan sampai besok, kalau nggak salah juga ada yang bilang sampai 3 hari ke depan sudah ada. Misal kita punya beras 5 kilo, 5 kilo itu keluarga kita misalkan cuman bersama istrinya atau pasangannya, ya, suami atau istrinya, terus 1 anak. Ini nggak habis dimakan 3 hari, artinya sudah ada kewajiban. Loh,
Lah saya kan nggak dapat lagi 5 kilo, apa namanya, nggak ada lagi selain itu. Yang saya bayarkan apa dong? Nah, itu ya. Jadi namanya kewajiban itu sekarang begini, yang dibayarkan berapa? Nah sekarang setelah ukuran zakat fitrah, hukum sudah kita ketahui ya. Ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sok dari tamer, dari kurma, gandum dan sejenisnya. Beras, apa 1 sok? 1 sok itu 4 kali begini, 4 kali tangkupan tangan. Ini namanya mud. Ya. Tangan kita yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ya istilahnya orang yang normal. Kalau misalkan beras tangkup kayak begini, ini namanya 1 mud. 4 kali begini. Saya tadi lupa mau bawa sok Madinah ya, soknya yang dipakai ukuran Nabi itu kan sedang dijual bebas sekarang juga. Ukuran kayak ya apa ya? Kalau di Jawa dulu mungkin kati gitu ya, coba beda ya. Kalau dikilokan, karena apa nih? Makanan ini diwajibkan zakatnya itu kan kalau ditelisik, ditarik ke belakang, makanan itu dijual dengan apa namanya, dengan takaran, bukan dengan berat. Takaran ya, takaran, bukan dengan berapa gram, enggak, tapi dengan ditakar. Nah, yang dibayarkan adalah 1 sok. Kita nggak punya soknya Ustaz. Kadang-kadang kita kalau mau beli sekarang dijual online juga boleh. Kalau misalkan ada teman yang belajar di Madinah minta dibawain boleh, terus nanti diperbanyak silahkan ya. Model soknya Nabi, karena itulah yang dipakai untuk ngukur, nggak pakai berapa kilo sudah ya. Soalnya apa? Kadang-kadang suka rancu, kilo itu berapa? Kalau itu hasil sok itu diukur mungkin antara 2,40 kg. Tapi fatwanya ulama ya kurang lebih 3 kg kan. Kenapa masih ada suka kehati-hatian gitu loh. Misalkan saya bin Bas bilang ya sekitar 3 kilo. Tapi kalau misalkan kita mau pakai masih juga fatwanya bin Bas berdasarkan hadis tentang mithqal, ukuran zakat fitrah itu 480 mithqal. 1 mithqal itu 4,25 gram. Kalau kita kalikan ya, kita kalikan 4,25 gram kali 480 ketemunya 2040 gram. Ya, berarti 2 kilo 40 kan gitu. Tapi nggak ada yang bilang udah zakat fitrahnya 2,5 kilo aja deh. Ya, pasti biasanya dikatakan kira-kira 3 kilo. Kira-kira 3 kilo. Hampir semuanya begitu. Kenapa? Asalnya memang bukan dengan berat, asalnya itu dengan takaran. Ya, asalnya itu dengan takaran. Baik. Nah, oleh karena itu dalam zakat fitrah kalau kelebihan itu lebih bagus, nggak masalah. Ya. Ngasih satu keluarga misalkan per kepala dihitung, saya bayar yang sekarang sudah dimudahkan sih kita ya. Ada yang zakat fitrah sudah ditakar per 3 kiloan ya enggak? Biasanya untuk zakat fitrah ya boleh-boleh saja. Saya mau ngasih untuk diri saya 5 kilo boleh, lebihnya hitungannya adalah sedekah gitu loh ya. Kenapa? Karena memang di situ yang dipupuk semangat untuk berderma, semangat untuk berderma. Baik, hukum sudah, yang dibayarkan tadi atau jenisnya sudah, yaitu barang yang menjadi pokok makan pokok ya, bahan makanan pokok. Kemudian ukurannya sudah 1 sok ya, 1 sok yang tadi kalau ditimbang dengan ukuran kita minimalnya adalah 2,40 kg, biasanya digenapkan sama orang 3 kg ya. Jangan terlalu jangan terlalu letterlek 240 misalkan. Mending dilebihi kalau soal ini. Ini beda dengan misalkan anggota wudhu ya. Misalkan kita punya anggota wudhu itu membasuh tangan dari jari ke siku. Sama jangan beranggapan daripada 1 siku mending saya lebih aja misalkan 1 lengan ya. Sampai mau ketiaknya itu nggak boleh. Apalagi kalau meyakini ini yang lebih baik, itu nggak boleh, beda. Kenapa di sini beda? Karena semuanya sudah terukur. Ya. Keyakinan yang mengatakan saya daripada begini nanti kurang dan segala macam, yang lebih baik
bagi saya adalah lebihkan saja. Lah ini yang enggak. Kalau bisa pas, kenapa? Sudah ukurannya seperti itu. Lah kalau zakat fitrah kenapa? Karena apa? Tadinya itu di situ kelebihannya itu bermakna lain. Bermakna lain itu apa? Tambahan. Kalau menambah dari yang diukur, yang ditetapkan dalam syariat kita, itu apalagi disertai keyakinan-keyakinan bahwa itu lebih baik, ini bahaya ya. Tapi kalau misalkan dalam sedekah satu sok aja, enggak saya bayar satu sok setengah misalkan, oh ahlan wa sahlan, itulah tambahnya, maka tambahannya ini sebagai kelebihan kebaikan itu ya. Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am ya. Kami dulu, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami dulu membayar zakat di masa Nabi yaumal fitr pada hari lebaran Idul Fitri, sa'an satu sa' min ta'am dari makanan kami. Wa kana ta'amuna, makanan kami saat itu adalah syair wazzabib. Syair itu gandum kasar, ada namanya bur yang lebih bagus ya, gandum halus ya. Makanan sahabat saat itu syair wazzabib, az-zabib wal aqid wat tamr. Ini disebutkan jenis-jenis makanan pokok di zaman Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim ya. Asy-syair, az-zabib, wal aqid, wat tamr ya. Al-aqid itu mungkin kalau nggak salah kayak mentega gitu, al-tamr kurma ya. Ini makanan pokoknya. Jadi kalau misalkan bayar dengan syair boleh, bayar dengan zabib boleh, bayar dengan aqid boleh, bayar dengan kurma boleh. Kenapa? Semuanya makanan pokok. Sederhana di zaman Nabi, sederhana. Tapi kalau kita di zaman kita, di masyarakat kita, makanan pokok itu nasi. Tapi selebihnya adalah lauknya, ya kan, penyempurnanya. Tapi makanan pokoknya nasi. Kalau misalkan orang dia nggak makan nasi, walaupun hidup di Singosari sini nggak makan nasi, dia makannya misalkan kurma. Boleh nggak untuk mengeluarkan zakat fitrah dari kurma? Yang diukur bukan ukuran dirinya, tapi ukuran masyarakat umumnya, ya, masyarakat umumnya. Oleh karena itu yang terbaik apa? Ya mengikuti dong, mengikuti yang berlaku umum. Ya kalau sini senangnya beras, ya kasih beras. Bagaimana kalau sana duit? Ya nanti kita bahas sedikit. Oke. Ini ukuran. Bahasanya sekarang hukum ikhrajiha qimatan indal fuqaha. Hukum mengeluarkan zakat fitrah harganya ya menurut pendapat para ulama. Secara umum saya tidak akan menyebutkan bahasan fuqaha yang 4 ya. Tapi secara umum jumhur mengatakan nggak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya. Misalkan harga beras itu kan juga macam-macam ya, harga beras minimal, harga beras yang 1 kilonya ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada mungkin yang lebih. Saya bayar aja harganya ya. Jumhur ulama mengatakan enggak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Pendapat tengah-tengah yang menggabungkan adalah boleh kalau ada hajat darurat ya, boleh kalau ada hajat. Nah, boleh kalau ada hajat kita susulkan dengan pendapat yang mengatakan boleh membayar zakat dengan harganya, zakat fitrah dengan harganya. Adakah contohnya? Ada, dari kalangan sahabat ada ya, Abdullah bin Umar, terus Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini juga diantara mereka yang mengatakan bolehnya mengeluarkan atau membayar zakat fitrah dengan harga
Ya bukan kaleng-kaleng. Kalau misalkan Umar bin Khattab yang punya pendapat seperti ini, ya kan bukan kaleng-kaleng, namanya Umar ya. Terus anaknya lagi Abdullah bin Umar. Terus ada lagi Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior ini, Abdullah bin Mas'ud ahli tafsir. Ya. Ada Abdullah bin Abbas, walaupun masih sahabat muda ya, tapi dia keponakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Mu'adz bin Jabal, orang yang paling faham tentang halal dan haram di kalangan ulama sahabat ya, adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Artinya apa? Kalau saya cenderung menggabungkan, tidak untuk dibenturkan, tapi cenderung menggabungkan. Apa tadi? Boleh kalau ada hajatnya, daruratnya. Misal kita mau pas lagi waktu udah mepet, beli beras nggak bisa ya kan? Cari beras nggak dapat, ngangkut ke sana repot, kita serahin duitnya. Ada duitnya Pak, silakan ini. Nah, itu mungkin masih jadi dengan demikian kita bisa mengambil pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Itu ya. Kenapa kalau kita telisik, kenapa misalkan dengan kok sampai ada perbedaan pendapat seperti ini? Zakat fitrah itu seperti hadisnya Mu'adz bin Jabal tadi, diambil dari yang kaya, dikembalikan kepada yang fakir di tempat itu. Di tempat itu. Maka orang yang misalkan di sekitar Singosari sini, zakat fitrah ya untuk dibagikan ke fakir yang ada di sini. Fakir miskin yang ada di sekitar sini, artinya tidak memindahkan ke daerah lain, ke tempat lain, atau ke luar negeri misalkan. Palestina lagi butuh nih, kita kirim ke sana. Boleh, bagus saja, tapi diutamakan kalau yang di sekitar sudah beres. Kalau yang di sekitar misalkan masih ada yang fakir dan miskin, butuh untuk misalkan adanya makanan di hari raya supaya mereka nggak minta-minta, terus kita ternyata bawa jauh itu zakat fitrah, ini gimana coba ya? Jadi ibaratnya melupakan orang yang terdekat demi untuk yang jauh. Jadi boleh yang jauh asal yang di dekatnya sudah beres. Asal yang di dekatnya sudah beres. Nah, karena ada permasalahan gini, yaitu mentransfer zakat ke tempat lain, maka kemudian pendapat untuk dengan uang tadi, dengan harganya itu muncul, mencuat gitu. Kenapa? Kalau memindahkan barang fisik itu kan butuh effort yang lebih ya. Tapi kalau misalkan saya transfer nilainya sekian Pak ya, ini 1 kuintal seharga katakanlah 1 juta sekian, berasnya yang sekian. Enak. Nominal itu kan dunia dikit kan, tinggal klik selesai ya. Tapi kalau yang sulit adalah amilnya yang bagi-bagi kan itu ya. Bawa ke sana sekian kilo, bawa ke sana sekian kilo. Itulah salah satu, dan ini bukti ketika masalah ini muncul belakangan ini, mentransfer ke sana. Zaman Nabi nggak ada transferan kan, itu digunakan untuk lokal gitu. Nah, di antara rahmat Allah Ta'ala yang kita rasakan ketika ada perbedaan itu, sekarang kita tahu, coba kalau misalkan kaku saja, udah pokoknya zakat fitrah ya harus bawa bahan pokok. Kemana-mana kita kan agak repot juga kalau misalkan kaku, hanya nggak ada pilihannya gitu, nggak ada pilihannya. Justru sekarang baru kita rasakan. Nah, itulah salah satu hikmah rahmat Allah muncul dalam khilaful fuqaha, dalam bentuk perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, gitu ya. Baik. Jadi secara hukum asal zakat fitrah itu adalah bahan pokok, tapi saat kita misalkan terdesak atau ada kebutuhan ya, misalkan di sini sudah selesai, atau misalkan yang punya anggota keluarga rame, keluarga saya misalkan 6 orang, saya bagi 3 untuk masyarakat setempat, 3 lagi saya kirim misalkan ke kerabat saya yang jauh. Kebetulan saya punya kerabat yang fakir juga misalkan, udah janda, fakir, nggak ada penghasilan misalkan, kita kirim jauh. Nah, itu kalau kirim beras kan agak lumayan, gimana kirimnya, yang ongkos lain, kita kirim duitnya nih,
nanti tolong dibeliin beras ya, gitu loh. Kita wakilkan, itu boleh. Ya, sangat boleh kalau kayak begitu malah. Baik, berikutnya tentang apalagi waktu, ya. Ada waktu asal, ada waktu pilihan, ada waktu yang makruh. Yang makruh tadi dari awal Ramadan, tengah Ramadan, pokoknya jauh dari hari raya lah. Karena maksud dari sedekah fitrah itu adalah untuk menghindarkan fakir miskin kelaparan di hari raya. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau dibayar sejak di awal, dipakai untuk besok habis sudah. Nanti hari raya lapar lagi dia. Maka dibayarnya di depan. Nah, bagaimana kalau yang misalkan orang kelaparan sejak awal Ramadan? Itu namanya pintunya masuk dari pintu sedekah. Silakan sedekah. Dan alhamdulillah kalau selama Ramadan saya pikir untuk makanan gratis itu kan luar biasa ya. Untuk buka bersama hampir di tiap masjid ada. Silakan tinggal datang. Bahkan kadang-kadang suka lebih, ya, suka lebih. Nggak ada saking banyaknya. Kami di Masjid Al-Om misalkan, apalagi setelah santri pulang ini, ya, beberapa sejak santri pulang di tanggal 19 Ramadan kemarin. Hampir tiap malam itu selalu ada satu mungkin kresek masih utuh, ya. Kita taruh itu nggak ada yang ngambil karena orang sudah kenyang, gitu loh. Orang sudah kenyang. Ya, baik. Nah, mungkin di sini juga begitu. Maka bagi fakir miskin yang sesungguhnya yang istilahnya nggak dapat makanan di awal Ramadan, di tengah Ramadan itu bisa masuk dari pintu seperti ini. Udah kita ke masjid nak makan di masjid, ya. Ada lebih dibawa pulang, bisa untuk misalkan untuk sahurnya dan lain sebagainya. Dia sama istrinya sama anaknya ajak lagi semua, nggak apa-apa, gitu kan. Nah, jadi kembali lagi waktu utamanya, waktu yang diperintahkan adalah di saat sebelum kita keluar salat Idul Fitri. Agak sulit tuh saat masa kita keluar sambil bawa nenteng-nenteng beras. Oke lah. Paling enggak sejak semalam, ya, paling enggak sejak semalam. Nah, sahabat sekalian, ini agak menjadi persoalan karena Basnas itu kan tidak sampai mengakar kayak begini ya. Basnas artinya badan yang dibentuk oleh resmi oleh pemerintah, yang ini disebut dengan al-amilina 'alaiha, para pekerja, ya. Nggak sampai ke akar rumput sedemikian rapi, enggak, ya. Bahkan yang kebanyakan ada malah masing-masing masjid punya panitia khusus kan gitu ya. Masjid ini buka panitia zakat, ini buka zakat, ini ada lazis, ada macam-macam. Bahkan ormas juga, tiap ormas punya amil-amil zakat sendiri. Amil yang resmi wal amilina 'alaiha itu hukum asalnya adalah yang ditunjuk oleh pemerintah, amil zakat, seperti sahabat-sahabat yang ditugasi misalkan Ibnu Lutbiyah yang ditugasi ayo kumpulkan zakat, ditugasi mengumpulkan zakat oleh Nabi SAW, ya. Ibnu Lutbiyah yang hadisnya ini sedekah, yang ini hadiah untuk saya, gitu lah ya kan nggak boleh. Kenapa? Ya itu bahasan lain. Baik. Itu yang disebut dengan amil. Lah bagaimana kalau misalkan satu kompleks, satu masjid, satu ini membentuk panitia tersendiri? Ya itu namanya membantu saja. Ya, membantu saja. Baik. Sehingga kalau misalkan saya punya saudari, saya punya saudara, saya punya bibi, saya punya ini yang kita tahu betul bahwa keadaannya misalkan menderita, ya, kekurangan. Bagaimana kalau saya serahkan? Lebih baik. Lebih baik. Ya. Kenapa? Di samping itu kerabat, kita tahu kondisinya bahwa dia fakir, miskin, ya, atau katakanlah orang miskin lah. Maka semua zakat kita serahkan, nggak apa-apa, untuk satu orang, nggak masalah. Kenapa? Zakat fitrah itu berapa? Apakah diatur dalam syariat orang nih yang menerima zakat? Apakah masing-masing orang hanya menerima 3 kilo maksimal atau 5 kilo? Kan nggak ada batasannya. Bahkan misalkan ketika dapat mengumpulkan zakat fitrah 1 kintal beras, diserahkan ke satu orang betul-betul miskin supaya bertahan katakanlah sekian bulan, itu nggak masalah, boleh. Nggak harus
target kita 10 orang miskin, target kita 100 orang miskin, nggak pakai, nggak ada ketentuannya. Sehingga akhirnya satu orang miskin cuma dapat sekian, dapat sedikit, itu dalam syariat nggak ada. Silakan. Bahkan misalkan gini, ketentuannya berapa orang mustahik zakat itu, berapakah yang dia terima? Paling tidak yang bisa menghidupi dia selama 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kenapa? Dia sudah nggak punya kerjaan, udah nggak punya, bagaimana cara cari makannya dari mana? Nah itulah dicukupi dari uang zakat itu. Dari zakat fitrah, dari zakat mal, dari zakat apa, segala macam, boleh. Jadi langsung misalkan 4 menit lagi, Masya Allah. Difokuskan satu orang sampai dia keluar dari status miskin atau status fakir, itu lebih bagus, ya. Nanti misalkan kalau zakat fitrah makanan kita nggak, tapi kita umumkan lagi semua zakat. Kalau misalkan di masyarakat kita ketahuan ada 5 orang paling miskin, paling miskin betul, ya, maka fokuskan saja situ. Semua terkumpul untuk mereka, nggak apa-apa. Atau dipilih dari 5 yang paling, misalkan bergiliran 1 tahun ini semua zakat perolehan zakat untuk misalkan ibu fulan atau bapak fulan, nggak apa-apa. Itu sudah terbebas dari, atau katakanlah sudah pada tempatnya, sudah pada posnya, nggak harus banyak, ya, nggak harus banyak. Baik, ini tentang waktu, tentang kepada siapa sudah, ya. Jadi tentang hikmah-hikmah dan lain sudah, saya pikir nggak perlu. Jadi kalau saya simpulkan, karena sebentar lagi sudah selesai. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan di akhir bulan Ramadan. Kepada siapa wajib? Kepada setiap muslim, laki, perempuan, besar, kecil, orang merdeka, budak, ya, semuanya yang memiliki kelebihan makanan untuk hari esoknya. Ada kelebihan makanan dan juga ada yang dibayarkan, maksudnya gitu, ya. Kalau misalkan dia punya makan untuk besok, benar dia statusnya tetap miskin. Tapi apakah dia wajib bayar zakat? Kalau misalkan yang mau dia bayarkan yang tadi 1 sok nggak ada, ya sudah, gitu loh. Tetap saja dia berhak menerima. Tapi kalau misalkan dia ada, maka dia ikut juga. Dia boleh membayar, besoknya dapat lagi jatah, nggak masalah. Ya. Karena ukuran miskin di kita ini kan bahkan UMR aja kan beda-beda Pak, ya. Satu orang misalkan bisa masing-masing bisa mengukur 1 tahun saya kalau untuk makan berapa sih, ya. Kalau 1 tahun bisa saya sehari misalkan saya makan dengan 30.000 1 hari, 1 jiwa misal, ya, dengan beli, ya. Ya berarti katakanlah tinggal mengalihkan saja seperti itu, ya. Jadi zakat fitrah disebut zakat fitri karena dikaitkan dengan atau dibayarkan berkaitan dengan Idul Fitri sebagai penyempurna puasa Ramadan serta memberikan sebagai bentuk bantuan kepada fakir miskin supaya di hari raya tidak ada yang kelaparan. Yang dibayarkan ukurannya adalah 1 sok, ya, yaitu 4 mud dengan ukuran Nabi, atau yang kalau kita pakai kiloan minimalnya 2 kilo 40 gram atau 3 kilo, ya, digenapkan 3 kilo, dikeluarkan dari bahan makan pokok, ya, bahan makan pokok. Sembako, bahan pokok itu enggak semuanya menjadi bahan untuk zakat, ya. Gula misalkan, kan enggak ada orang makan gula terus gitu, ya. Baik. Terus boleh tidak membayar dengan harganya, bukan berasnya. Tadi sudah kita katakan khilaf di antara ulama, kalau mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, harus dengan fisik beras atau bahan makanan yang lain, ya, yang sifatnya pokok tadi. Terus pendapat berikutnya ada yang mengatakan boleh menggantinya dengan harga, dan kita atau saya minimal lebih berat dengan pendapat yang harus beras, ya. Artinya ngeman ini yang memang kuat dalilnya, tetap harus itu. Tapi kalau memang ada kebutuhan maka boleh diganti dengan harga. Ini
kira-kira kesimpulan dari yang kita bahas di kesempatan kali ini mungkin saya pikir sangat minim ya, karena waktu yang terbatas, tapi mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa kita tarik kesimpulannya. Demikian, ada pertanyaan? Sudah selesai, saya nggak diingatkan tadi ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kalau memang kita sambung ya. Sekarang sudah waktunya buka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.